Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya Hari Raya Paskah. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang indah ketika Tuhan sudah tuntun langkah kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan, urapan-Mu turun atas kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, Kau segalanya di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kau telah berikan nyawa-Mu untuk selamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu, ku naikkan syukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena cinta-Mu yang selamatkanku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, ku bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 berbunyi bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kami bersyukur Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
bukan karena kami pandai, bukan karena kami cakap, bukan karena kami kaya, tapi hanya oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami menerima anugerah daripada Tuhan. Hanya salib-Mu yang membuat kami menang. Hanya salib-Mu yang membuat kami mampu melewati semuanya. Dan karena salib-Mu, sehingga kami boleh menerima anugerah, keselamatan dan surga dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini, kami mau bersukacita lebih lagi untuk meninggikan Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya, kita boleh katakan amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Pembantu
kasih Tuhan. Hanya oleh karena darah Yesus dan juga kesaksian hidup kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau tetap bersukacita pagi hari ini. Haleluya. bersukacita karena Allah kita yang luar biasa. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Saya mau nanti Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan.
Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Sungguh
kasih Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kesempatan pagi hari Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumumkan kami Tuhan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam memperingati Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya. Ya Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita. Siapkan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Yesus telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 kita akan buka, kita akan membaca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-4 24 ayat yang ke-1 sampai dengan 12. Tetapi untuk menyingkat waktu kita baca ayat 6 saja secara bersama-sama karena ini menjadi tema kita. Lukas 24 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Baik, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Saudara, ya belum ketemu, ada yang belum ketemu. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Ya, di layar ada. Saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah saya pernah membaca pada tahun 1880-an, 87 tepatnya ya, 22 tahun setelah Abraham Lincoln itu mati, meninggal ya, 22 tahun setelah itu orang membongkar kuburnya. Kuburnya dibongkar, makamnya dibongkar, dibukalah petinya itu. Kenapa? Karena ada satu rumor, ada satu gosip ya yang mengatakan bahwa Abraham Lincoln ini nggak mati. Ya. Ya, ketika dibuka, digali, ternyata masih ada tubuhnya di situ, menemukan tubuhnya di sana. Nah, saudara, tetapi rumor ini, gosip ini ya, isu ini terus berkembang. Ya, sampai 14 tahun kemudian setelah dibongkar, 14 tahun kemudian ini masih ada rumornya. Itu enggak mati loh ya, Abraham Lincoln itu enggak mati. Dibongkar lagi, digali lagi saudara. Tetapi ketika digali, orang-orang menyaksikan, ternyata masih ada mayatnya di situ. Jadi sekarang orang sudah percaya bahwa Abraham Lincoln ini benar-benar mati. Jadi ketika ada orang bicara begini begitu, enggak percaya lagi karena masih ada mayatnya, saudara. Kalau di Indonesia enggak berani ya. Kan kita juga dengar ya, Pak Presiden Soekarno katanya ketemu ini, ketemu itu gitu, tapi enggak berani bongkar kuburnya, saudara ya. Rumor ini ada, tetapi enggak ada orang berani. Ya, tetapi di Amerika orang buktikan, ada ternyata mayatnya. Nah, saudara, 2000 tahun yang lalu satu peristiwa yang sama terjadi, ada satu kabar yang sama, kabar yang serupa ya di Israel terjadi, saudara. 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus, semua orang mengatakan bahwa tubuhnya tidak ada lagi di dalam kubur. Dan ini bukan isu, saudara. Ini bukan rumor, ini bukan desas-desus ya. Ini adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu kisah yang nyata, satu peristiwa yang nyata. Kenapa? Karena banyak saksi. Para murid pada waktu itu, terutama perempuan-perempuan, dikisahkan nanti dibaca sendiri ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 12. Orang menyaksikan ketika dikubur tidak ada mayatnya.
Dan ada malaikat yang memberikan satu pernyataan, ia sudah bangkit. Ia nggak ada di sini. Nah saudara, rupanya berita kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi dunia kegelapan. Makanya iblis dengan berbagai cara akan memberikan satu kabar yang bohong, bagaimana memutarbalikkan kisah yang nyata ini supaya orang tidak percaya. Iblis memakai para penguasa. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 ada satu penegasan. Ya, ada penguasa-penguasa negeri di situ yang dia suruh kepada penjaga-penjaga kubur, kamu katakan ya, kamu sebarkan satu berita, murid-muridnya mencurinya pada waktu malam. Dikasih suap, ya pakai uang suap. Kamu pokoknya kabarkan berita bohong, murid-muridnya mencuri tubuhnya. Ada satu teori-teori, oh Yesus itu sudah mati, Yesus itu cuma pingsan, dia cuma mati suri, maka dia bisa hidup kembali. Dan yang paling parah saudara, ada satu berita yang disalib itu bukan Yesus, itu orang yang diserupakan. Dengar kan? Ya berita seperti ini saudara. Jadi memang berita kebangkitan Yesus ini menjadi satu berita yang menakutkan bagi dunia kegelapan, bagi kuasa si jahat saudara. Mereka bingung karena apa? Tidak mendapati mayatnya dikubur. Mereka bingung menjelaskan bagaimana satu kisah yang nyata ini. Kubur yang kosong adalah bukti pertama bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Kalau tadi kisah tadi kuburan Abraham Lincoln itu masih ada mayatnya dan itu bukti dia benar-benar meninggal, tetapi kubur Yesus kosong itu adalah bukti bahwa ia benar-benar hidup. Amin saudara. Jadi Paskah bukan hanya sekedar kita perayaan tahunan, ya, bukan hanya tradisi gerejawi saudara, tetapi Paskah menjadi satu puncak pengharapan bagi iman Kristen. Multimedia dibantu ya, ini tampilannya tidak bisa berubah. Di dalam 1 Korintus pasal 15 dan 14 ya, ada satu firman begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Paskah ini adalah satu puncak pengharapan iman Kristen. Banyak tokoh agama yang mati saudara dan tetap mati. Kuburannya ada, tetapi Yesus beda saudara. Yesus benar mati, tetapi dia bangkit kembali. Amin. Dia hidup kembali, ia nggak ada di kuburnya. Nah kabar kebangkitan ini mengubahkan satu duka cita kepada satu sukacita. Kabar kebangkitan ini memberikan kepada kita satu pengharapan. Dari keputusasaan kita timbul pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Kita tidak baca tentunya, tidak baca semuanya mengingat waktu saudara. Dan kita akan belajar, saya akan selesaikan dengan cepat supaya kita mengerti poin-poinnya. Amin. Yang saya belajar katakan amin. Angkat tanganmu katakan amin. Ya. Yang pertama ayat yang 1 sampai dengan ketiga. Multimedia bisa dirubah ya, yang di sini tolong itu diinput ulang. Bukan dininya bisa, yang di sini tampilannya yang di sini. Ya ini tidak bisa berubah. Yang di belakang sudah berubah. Ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Jadi kubur kosong ini rupanya menjadi satu kabar yang menggemparkan. Kubur kosong menjadi kabar yang menggetarkan. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi saudara, pagi-pagi benar para perempuan datang dengan rempah-rempah untuk apa? Untuk mengurapi, untuk meratapi dan mengurapi saudara.
Di situ disebutkan nanti ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakubus, ada Salome, ya, banyak perempuan, ya. Nanti dijelaskan di dalam kitab Markus juga, di dalam Matius juga ada. Mereka datang dengan apa? Dengan hati yang sedih, dengan hati berduka. Mereka datang ke kuburan membawa satu harapan yang sudah mati. Saudara, ketika Yesus masih hidup, mereka senang di kanan kiri Tuhan Yesus. Mereka kemanapun Yesus pergi dia ikut. Ada satu pengharapan, ini loh nanti Mesias secara politik. Dia yang nanti akan membebaskan Israel secara politik dari penjajahan pada waktu itu. Tetapi kenyataannya dia mati, saudara. Maka dia datang ke kubur membawa satu pengharapan yang sudah sirna. Waduh, putus asa, pengharapanku sudah tidak ada lagi pengharapanku. Namun ketika tiba di kubur mereka mendapati batu tadi disebutkan sudah terguling. Yesus sudah tidak ada di situ. Ya, ketika mereka datang untuk mengurapi, untuk meratapi kematiannya, tetapi yang bertemu dia bertemu dengan apa? Tanda kebangkitan. Hanya ada kain kafan di situ. Saudara, kubur kosong bukti bahwa Tuhan sedang bekerja melampaui pengharapan manusia. Amin. Allah sedang bekerja bahkan ketika manusia merasa semuanya sudah berakhir. Ketika kita merasa tidak ada pengharapan. Nah, saudara, masalahnya seringkali kita datang kepada Tuhan dengan harapan yang mati, sama seperti para perempuan ini. Kita berdoa, kita mengalami persoalan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Menghadapi persoalan seolah-olah Tuhan tidak dengar, seolah-olah Tuhan mati. Maka hidup kita tidak punya pengharapan, saudara. Nah, momen hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mati dari antara orang mati, memberikan satu pengharapan di tengah pergumulan hidup kita. Amin. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kubur kosong adalah tanda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Yesus mampu menolong kita untuk bisa melalui segala persoalan hidup kita, saudara. Bagian kita hanya percaya, meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun, ya, sebab Yesus berkuasa sepenuh atas hidup kita, saudara. Segala sisi hidup kita, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan kita, baik itu masa depan kita, pengharapan kita, Dia yang berkuasa dan Dia yang sanggup menolong kita. Amin. Kalau maut aja dikalahkan, apa yang kurang, saudara? Persoalan hidup kita, apa yang kita alami itu sesuatu yang remeh di hadapan Tuhan. Kematian aja dikalahkan kok. Kita tidak perlu khawatir. Jadi kubur kosong ini menjadi satu kabar yang menggetarkan pada waktu itu. Dan pada peristiwa itu ada satu pesan dari surga yang disampaikan oleh para malaikat. Pesan dari surga, apa pesannya? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ayat yang ke-5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, jadi para malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dua malaikat menampakkan diri dan menyampaikan satu pesan yang sangat kuat. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Para perempuan ini diingatkan apa yang sudah dikatakan Yesus di masa yang lalu sebelumnya, bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus mati, harus disalibkan dan harus bangkit pada hari ketiga. Perkataan ini mengingatkan kembali kepada janji Tuhan. Saudara, kalau kita mempelajari, minimal saya menemukan 4 kali Tuhan Yesus itu sudah berkata kepada para murid-muridnya, kepada tim intinya,
ya para murid, termasuk juga perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome, ada Yohana, ya banyak perempuan. Ini tim inti Tuhan Yesus dan para murid. Dia sudah menyatakan bahwa Mesias itu harus menderita, harus mati dan harus bangkit pada hari ketiga. Itu sudah dikatakan, tetapi para murid melupakan janji ini, saudara. Artinya ketika Tuhan Yesus bangkit itu adalah satu penggenapan kepada janji dan nubuat Tuhan. Amin. Allah tidak pernah gagal menepati firman-Nya, saudara. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melupakan firman-Nya, bahkan saat situasinya mustahil bagi kita. Ini belum berubah ya, tolong diperhatikan ya. Ketika sana berubah, sini harus berubah. Artinya itu ada yang error di komputernya. Ya supaya yang lain Bapak Ibu semua juga tahu poin-poinnya apa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa janji Tuhan selalu digenapi. Janjinya itu, firman-Nya itu selalu ya dan amin. Tidak pernah gagal, saudara. Masalahnya yang menjadi tantangan iman kita adalah ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, ya, apakah kita percaya atau meragukan Tuhan? Ketika masalah menimpa, masihkah kita punya iman, saudara? Kita mesti ingat bahwa masalah pergumulan itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kualitas iman kita. Amin. Apakah kita masih punya kepercayaan kepada janji Tuhan atau tidak? Ketika dihadapkan pada situasi sulit yang mungkin tidak masuk akal menurut kita, apakah kita tetap meyakini janji Tuhan? Abraham ketika dihadapkan dengan sesuatu yang mustahil, dia tetap mempercayai apa perkataan Tuhan. Ketika dia sudah mati pucuk, tidak mungkin punya anak, tetapi dia meyakini ya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dengan apa? Tuhan bawa keluar, hitunglah bintang-bintang itu di langit, dan kamu lihat pasir di laut itu, seperti itulah keturunan. Dan ini menjadi satu keyakinan Abraham. Dia tetap meyakini bahwa Tuhan itu mampu menggenapi janjinya. Jadi saudara, ada satu pesan dari surga. Ia sudah bangkit. Dan kebangkitan Tuhan itu memberikan kepada kita satu keyakinan. Yesus mampu menggenapi janji Tuhan. Amin. Yang ketiga, ayat yang ke-11, ayat 8 sampai dengan 11. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Saudara, dalam peristiwa ini kita juga harus meresponi. Responnya seperti apa? Respon atas kebangkitan. Kita mau percaya atau tidak percaya? Ya, ketika para perempuan ini melihat kuburnya sudah kosong, kemudian dia lari, dia kasih tahu kepada para murid-muridnya, Yesus sudah bangkit. Para malaikat sudah mengatakan Yesus sudah bangkit, ia tidak ada di sini. Dia cerita kepada para murid-murid. Namun yang kita baca tadi, para murid menganggapnya omong kosong. Padahal apa? Ini murid Yesus sendiri, saudara. Setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Yesus bahkan minimal 4 kali sudah ngomong sama mereka, aku akan mati, aku akan bangkit kembali.
Tetapi mereka justru menganggap ini omong kosong. Yang splitternya Tuhan, splitternya yang itu ya. Kalau enggak input ulang yang satunya ya. Yang komputernya itu enggak usah diutak-utak, komputernya PowerPoint enggak usah diutak-utak ya. Yang untuk tampilan ke depan. Splitternya ada 2 splitter, satu kamera untuk ya itu ya. Itu aja yang mungkin kena senggol. Maaf ya saudara ya. Saya ini mesti ada multimedia saudara. Jadi kalau saya semua, makanya saya ngomong sama anak-anak remaja itu, ayo bantu Pak Budi untuk multimedia. Ya kalau ada gini-gini, ada yang yang bermasalah kan mesti Pak Budi yang turun tangan. Nanti kalau saya turun ini kan lucu saudara. Ya, oke kita lanjut. Tadi apa? Respon kita. Respon kita kepada kebangkitan apa? Percaya atau tidak percaya? Saudara, pikiran kita itu mudah menerima yang kelihatan ya saudara ya. Mudah menerima yang masuk akal, yang sesuai logika. Ya kalau tidak sesuai logika terus berkata kita, oh itu omong kosong, tidak mungkin, kan gitu. Kita jadi sulit menerima kenyataan saudara. Dan iblis seringkali memakai yang begini. Kalau itu tidak sesuai logika, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, wah itu berarti bohong nih pasti. Dan itu dipakai untuk melemahkan iman kita saudara, untuk membuat kita tidak percaya. Maka akan diberhadapkan, kadang-kadang kita diberhadapkan, percuma kamu berdoa, percuma kamu ibadah, ya, percuma kamu melakukan hal-hal yang agamawi, mana Tuhanmu? Kan gitu. Karena kita melihat kenyataan di depan kita. Saudara, bagian terakhir bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubahkan segalanya.
Yang pertama, mengubah duka cita menjadi sukacita. Kebangkitan Kristus membalikkan kesedihan menjadi sukacita yang penuh dengan kemenangan. Artinya mengubah duka cita kita menjadi satu sukacita. Para murid ketika mendengar ini dia bersukacita. Ketika Tuhan kemudian menampakkan diri kepada mereka, ada sukacita yang melimpah dari hatinya. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan satu ketakutan menjadi iman. Para murid sembunyi-sembunyi, dia tidak berani keluar. Tetapi ketika Yesus bangkit, ada satu keberanian yang muncul dari hidupnya. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kematian menjadi satu kehidupan. Jadi kebangkitannya ini menjadi satu jaminan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir bagi orang percaya. Yesus menegaskan dalam Yohanes pasal 12 itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yesus berkata, aku ini kebangkitan dan hidup. Apa yang perlu kita renungkan, saudara? Mungkin ada area-area dalam hidup kita yang mengalami kematian hari-hari ini. Rohani kita mungkin mati, sedang suam-suam. Gairah kita untuk ngikut Tuhan mungkin sedang mati. Kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan mungkin sedang mati. Mungkin kita sedang terperangkap dalam satu keraguan, ketidakpercayaan, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan. Nah, akhirnya kita mati bersama dengan kekecewaan itu, saudara. Kita mesti ingat, Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus bangkit menghidupkan kembali apa yang mati dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus menghidupkan kembali area apa yang mati, keraguan kita, keputusasaan kita, kekecewaan kita. Karena Yesus bangkit, maka kita juga harus ikut bangkit. Hari ini jangan ragu lagi, hari ini jangan kecewa lagi, hari ini jangan putus asa lagi. Hari ini mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan suam-suam lagi. Percayalah bahwa Tuhan itu akan memulihkan, memberikan satu pengharapan yang baru dalam hidup kita. Jangan takut, ada janji Tuhan yang akan membangkitkan kembali harapan-harapan kita. Amin. Saudara, di bagian penutup, Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Pertanyaannya, apakah hidup kita mencerminkan kebangkitan Tuhan? Seharusnya kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang putus asa. Apakah kita hidup dengan penuh keyakinan dan sukacita karena Yesus sudah bangkit? Apakah kita mempercayai janji-janji Tuhan walaupun kita mungkin belum melihat buktinya, saudara? Ini menjadi perenungan buat kita. Karena kebangkitannya itu menggenapi janji Tuhan. Kita juga perlu merenungkan apakah kita masih meyakini firman Tuhan ketika kita belum melihat buktinya. Saudara, dia begitu peduli dengan kehidupan kita. Saudara ingat kisahnya ketika Lazarus mati. Yesus itu nangis, saudara. Ya ketika Yesus mendapatkan satu kabar, dia yang kau kasih, maksudnya Lazarus ini ya, meninggal mati. Ketika Yesus dengar kabar, dia menangis, dia masgul hatinya. Artinya apa? Dia sangat peduli dengan apa yang kita alami. Dan percayalah, ya, ketika Yesus datang, dia membangkitkan Lazarus. Artinya apa? Yesus sanggup menyelesaikan persoalan kita. Amin. Ketika orang-orang membenci orang berdosa, dia sangat mengasihi orang berdosa. Masih ingat orang yang dilempari batu, orang yang kedapatan berzina dan mau dilempari batu? Barang siapa yang tidak berdosa silahkan melempari dia yang pertama kali. Yesus tidak malu ketemu dengan orang berdosa. Karena ketika Yesus kemudian mengadakan satu perjamuan, ketemu dengan orang Lewi, ya, Lewi, aku hari ini harus numpang di rumahmu, kita akan makan di situ. Lewi ini dianggap kotor, saudara.
dianggap orang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi mereka, orang-orang berdosa. Amin. Yesus sangat peduli dengan mereka, dan Yesus juga sangat peduli dengan kehidupan kita. Amin. Karena Dia hidup, masa depan kita terjamin. Amin. Karena Dia hidup, iman kita bukanlah iman yang sia-sia, saudara. Karena Dia hidup, harapan kita tidak akan sirna. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati. Kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena firman Tuhan menjadi satu perenungan tersendiri. Ya, kita harus meyakini Yesus sudah bangkit. Amin. Harapan kita tidak akan sirna. Yesus sudah bangkit. Masa depan kita terjamin, saudara. Dan iman kita di dalam Yesus bukan iman yang sia-sia. Ya, kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi Yesus sudah bangkit, maka iman kita adalah iman yang tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan naikkan satu pujian karena salibmu, pujian yang pertama, minta tolong dibantu, dan setelah ini kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Allah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sangat bersyukur karena punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Hidup setelah mati karena dosa kami. Hidup karena kasih-Mu.
kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap bertahan hidup Tuhan. Walaupun menghadapi rintangan, tantangan, pencobaan, kesukaran, kesulitan, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah hidup dan menghidupkan kami. Nanti kalau kami sudah mati, kami akan hidup kembali. Kami akan bangkit dari kematian. Amin. Seperti Tuhan bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang heran, janji-Mu yang ajaib. Kami percaya bahwa kami yang mati akan hidup kembali. Kami yang mati akan hidup kembali. Kami yang mati akan hidup kembali. Itu janji Tuhan. Dan kami meyakini, kami percaya akan janji Tuhan itu. Walaupun kami sudah mati, akan hidup kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mengatakan Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Ada pengumuman. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini, doa puasa. Kamis nanti komselnya tempat siapa ya? Komsel Kamis. Ada yang tahu? Dan saya lihat di jadwal. Ada yang tahu? Hah? Di Bu Murni? Iya toh? Di Bu Murni siap? Bu Murni mana? Kalau tidak siap nanti kasih tahu saya ya Bu Murni. Komsel Kamis di tempatnya Bu Murni siap enggak? Oh belum. Oke, nanti saya carikan pengganti. Loh, di situ? Oh iya Pak Susilo, makanya saya tanya Bu Dina kok Bu Murni. Oke, Pak Susilo ya Pak Susilo. Salah baca. Oke, di tempatnya Pak Susilo ya. Pak Susilo sudah siap, kemarin sudah siap. Oke, di tempatnya Pak Susilo. Jumat nanti ada Jumat ceria jam 4 sore. Sabtu ada oh ya, Sabtu itu saudara, anak-anak remaja ada beberapa yang mau baptis. Kita rencana mau baptis di El Betel di Karanganyar. Jadi sekalian nanti kalau ada yang ikut baptis bisa sekalian daftar, kita bekali dulu dengan katekisasi baptisan ya, supaya nanti tahu apa arti baptis. Hari Sabtu nanti mereka akan ke El Betel, ke Karanganyar untuk ada beberapa orang ada di baptis, tetapi yang lain mungkin juga ikut, yang anak-anak remaja. Gitu ya. Kemudian kemudian Minggu kita ketemu kembali tempat ini jam 9 pagi. Ada ibadah umum, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir bersama-sama untuk kita menikmati hadirat Tuhan, bertumbuh bersama di tempat ini, kita mengagungkan nama Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi pengumuman kita untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, nanti ada setelah ibadah ini ada pembagian kue Paskah ya. Nanti anak-anak remaja akan membantu membagikan, dipanggil dan disampaikan kepada Bapak Ibu. Tetap di tempat duduk aja, angkat tangan, nanti kalau dipanggil namanya angkat tangan biar disampaikan gitu ya. Jadi tidak usah ke depan. Setelah itu kita akan menikmati perjamuan kasih, apa yang tadi sudah dibawa kita bisa nikmati bersama-sama. Ya, kita nikmati kebersamaan ini ya, biarlah hari ini menjadi satu momen kita bersukacita. Amin. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita juga bersukacita menikmati kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya mohon Bapak Ibu kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami hari ini, awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Korban syukur kami boleh memuliakan nama-Mu.
Dan juga firman-Mu yang sudah kami terima, sudah kami dengar, itu termeterai di hati kami. Kami meyakini bahwa Yesus hidup, maka harapan kami juga hidup kembali. Kami yang dulu putus asa mempunyai pengharapan yang baru. Dan kami percaya iman kami di dalam Tuhan bukanlah iman yang sia-sia, sebab Yesus sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut. Dan apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dan sebentar kami pulang Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami pulang sampai di rumah kami masing-masing dengan sehat dan selamat penuh berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, datang dengan kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Datang dengan lemah iman Tuhan berikan kekuatan yang baru. Datang dengan putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Datang dengan keluh kesah Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pertolongan, jawaban Tuhan yang tepat pada waktunya. Hamba-Mu berdoa, yang tidak bisa hadir pun juga Engkau melawat mereka. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah. Kami berdoa juga untuk Bu Carek, Bu Pardi, Pak Uskaria. Berdoa untuk Bu Ana, berdoa untuk Pak Fran, dan siapapun yang hari sedang dalam pemulihan karena kelemahan tubuhnya, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Kami percaya pulang dengan berkat Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Engkau yang akan mengangkat kami naik menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau yang memberkati ketika kami keluar dari rumah kami. Bahkan Engkau juga memberkati kami ketika kami masuk kembali ke dalam kediaman kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan, hidup nikah kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa apapun pergumulan umat-Mu yang sedang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Angkatlah tangan-Mu, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.